Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Profesor Dr. Aditya Sukmana dari Universitas Airlangga. Kita masih akan berbicara tentang wakaf. Lagi-lagi, kita akan berbicara wakaf dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam. Ya, mari kita lihat. Sekarang ini wakaf berkembang begitu pesatnya. Ya, dengan perbankan wakaf sudah ada. Dengan takaful wakaf sudah ada. Dengan pegadaian, wakaf sudah ada. Dengan pasar modal, terus inovasi itu berlangsung dengan sangat luar biasa. Pasar modal pun ada banyak sekali yang bisa dikombinasikan dengan wakaf. Ada saham syariah, saham wakaf. Ya, saham-saham diwakafkan. Ada lagi wakaf suku. Nah, ada suku wakaf. Nah, jadi ada banyak hal. Kali ini kita akan bahas wakaf dengan suku. Ya, mari kita lihat gambar ini. Ya, saya pasti yakin Anda tahu gambar ini. Mungkin Anda ada yang pernah ke sana. Ya, mungkin Anda pernah umrah atau pernah haji. Ya, sehingga Anda sangat familiar dengan gambar ini. Ya, tentunya Ka'bah. Saya yakin Anda sudah tahu. Tapi pernahkah Anda memperhatikan gedung yang tertinggi itu? Ya, apa namanya? Namanya adalah Zamzam Tower. Ya, Zamzam Tower. Kalau gedung yang tertinggi itu biasanya Anda melihat apanya? Melihat jamnya. Oke. Ya, melihat jamnya. Ya. Nah, mari kita lihat, ya. Jamnya itu besar sekali sehingga Anda mau melihat dari sisi mana pasti kelihatan. Tapi pernahkah Anda melihat, ya, tulisan bahasa Arab persis di bawahnya jam? Ya, nah itu tertulisnya adalah Wakaf Al-Malik Abdul Aziz Lil Haramain As-Sarifain. Ya, artinya wakaf dari Raja Abdul Aziz untuk dua masjid. Masjid apa itu? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, nah mari kita lihat, ya. Di sana, ya, ada kementerian yang khusus menangani masalah wakaf. Ya, ini menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi memang serius melihat wakaf itu sesuatu yang penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ya, nah dalam konteks gambar itu, ya, yang wakaf apanya? Bangunannya kah? Tanahnya atau apa? Nah, yang wakaf adalah tanahnya. Ya, tanahnya yang wakaf. Bangunannya tidak. Ya. Nah, bangunannya apa itu? Zamzam Tower itu. Zamzam Tower itu sebetulnya adalah hotel dengan di bawahnya ada kompleks pertokoan. Ya. Nah, kita lihat, ya. Di situ ada banyak hotel. Hotelnya mewah-mewah, ya. Bagus-bagus lah, ya. Di situ kemudian nanti ada daftar-daftar hotel-hotel mewah tersebut. Ya, Anda bisa lihat nanti. Ya, di sini daftarnya. Ya, nah kemudian mari kita lanjutkan. Ya, gambar ini adalah tentunya yang Anda lihat adalah di salah satu kamar yang kemudian menghadap kepada Masjidil Haram. Ya, ini. Nah, kemudian kita lihat. Pertanyaannya adalah pembangunan hotelnya. Kalau tanahnya wakaf, pembangunan hotelnya dengan dana apa? Ya, bagaimana cara mendapatkan dana untuk pembangunan hotel di atasnya? Caranya adalah dengan suku. Ya, suku itu apa? Suku itu adalah salah satu instrumen untuk menghimpun dana. Ya, seperti kita tahu ada obligasi. Perusahaan itu kan kalau butuh uang dia bisa pinjam ke bank, ya, bank syariah, ya. Alternatifnya apa? Kalau konvensional dia bisa mengeluarkan obligasi atau bonds. Tapi kalau syariahnya apa? Yang mirip itu adalah suku atau biasanya dalam textbook itu ditulis sebagai Islamic bonds. Ya. Nah, apa sih sebetulnya bedanya suku dengan Islamic bonds? Ya, nanti Anda bisa lihat di literatur yang ada, tapi secara umum adalah kalau bonds, obligasi itu kan berbasis interest, bunga. Ya. Sedangkan kalau suku itu adalah berbasis kontrak di mana ada underlying asetnya dan itu harus dijelaskan.
proyeknya untuk apa, bentuknya apa, dan sebagainya harus dijelaskan dalam suku. Tapi kalau perusahaan atau negara mengeluarkan bonds, itu tidak harus untuk menjelaskan ini gunanya untuk apa. Ya, nah dengan di situ maka kita bisa lihat bahwa Islamic finance, suku dan lain sebagainya itu ya harus dijelaskan ini asetnya apa, sehingga perkembangan dunia keuangan syariah dengan harus menyatakan bahwa asetnya itu apa, maka percepatan perputaran keuangan syariah dengan ekonomi real itu berjalan seimbang. Ya, tidak kemudian keuangannya berjalan sangat cepat, tapi aset realnya itu bergerak sangat lambat. Nah, itu yang terjadi di konvensional. Nah, dalam syariah itu harus sejalan. Ya, dan memang sejalan karena memang harus dinyatakan dan sebagainya itu. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kemudian mekanisme wakaf dengan suku ini. Ya. Di Saudi itu ada nazir atau pengelola wakaf. Ya, di sana namanya King Abdul Aziz Wakaf. Ini adalah nazirnya. Nazir itu apa? Nazir adalah pengelola wakaf. Ya. Pengelola itu apa? Ya, pengelola berarti dia menerima aset-aset wakaf dari siapa? Dari wakif. Kemudian dia mengelola dan kemudian dia mendapatkan keuntungan, terus kemudian membagi kepada mauquf alaih. Ya. Nah, King Abdul Aziz ini dia tidak berdiri sendirian. Dia mengelola tanah. Lalu kan kita tadi pertanyaannya kan bangunan di atasnya bagaimana cara mendapatkan dananya. Nah, dalam konteks ini King Abdul Aziz itu menyewakan ya tanahnya. Jadi kalau tanahnya disewakan boleh ya, tetapi kalau dijual ya nggak boleh ya. Menyewakan kemana? Menyewakan kepada Bin Laden ya, Bin Laden Group ya. Bin Laden Group ini ya konglomerat, pengusaha, perusahaan besar gitu ya. Konsepnya adalah dengan build operating transfer ya. Jadi King Abdul Aziz Wakaf itu, nih saya sewakan pada Anda ya, Bin Laden, nanti kembalikan kepada saya 28 tahun lagi ya, 28 tahun lagi. Karena ini sewa, maka kan berarti Bin Laden kan harus membayar ya. Membayarnya bentuknya apa? Membayarnya adalah bentuknya bahwa nanti setelah tahun ke-28 di situ ada shopping kompleks ya, dengan hotel-hotel yang ada di situ. Itu sebagai bayaran dari Bin Laden kepada King Abdul Aziz Wakaf ya. Nah, itu bayarannya. Jadi Bin Laden sekarang sudah menerima tanahnya itu, kemudian dia berusaha untuk mencari ya, nanti di akhir tahun 28 bangunan yang sudah dibangun dan hotel-hotel itu akan kembalikan kepada nazirnya, yaitu King Abdul Aziz. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Bin Laden ini bisa membangun ya kompleks pertokoan itu. Dia tidak berjalan sendiri, tetapi kemudian Bin Laden dalam konteks cerita ini itu adalah mensubkontrakkan kepada siapa? Munsaat. Munsaat ini adalah perusahaan real estate yang berbasis di Kuwait. Munsaat ini adalah suatu perusahaan ya, developer, membangun, kontraktor gitu ya, yang membangun ya, dia disubkontrakkan kemudian membangun tadi itu yang sudah dijanjikan, yaitu shopping kompleks dan kemudian hotel-hotelnya. Nah, Munsaat kan butuh uang ya. Munsaat butuh uang. Bagaimana kemudian menghimpun dananya? Menghimpun dananya adalah dengan melalui suku ya. Suku apa? Suku intifa namanya ya. Suku intifa ini apa? Suku intifa ini adalah, lagi-lagi suku ini adalah setaranya ya, itu sama dengan obligasi ya. Setaranya sama dengan obligasi, tapi tentu yang suku yang sesuai dengan syariah. Berapa nilai dari penghimpunan dana itu? Nilainya adalah 390 million atau juta US dollar atau setara dengan 5,8 triliun ya. Dengan durasi waktu sukunya adalah 24 tahun. Nah, sukunya ini menarik. Kenapa menarik? Karena kalau misalnya saya beli suku itu, maka sebetulnya saya itu membeli kamar yang ada di hotel itu. Saya bisa menikmati kamar itu ya, atau saya bisa sewakan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Jamaah haji atau jamaah umroh. Nah, jadi saya investor itu menariknya di situ.
Jadi saya kalau membeli suku itu saya bisa nginep di situ. Ya, ini nama jenis sukunya adalah kalau di konvensional namanya time sharing bonds. Jadi saya punya hak untuk tinggal di situ. Tapi karena tujuan saya adalah investasi, maka tidak untuk saya tinggali, tetapi saya investasikan lagi, yaitu saya berikan kepada hak untuk menerima manfaat, yaitu tinggal di situ, saya berikan kepada jamaah haji dan jamaah umroh. Nah, gitu ya. Nah, menurut data ya dari ahli ekonomi Islam, Pak Dr. Habib Ahmed, yang ada dalam salah satu bukunya itu, beliau mengatakan pada saat sepi itu nilainya adalah 1 minggu ya, salah satu kamar yang ada di sana itu adalah 5.000 US dollar dalam 1 minggu sewanya, atau sekitar kalau rupiahnya 75 juta. Tapi kalau saat bulan Ramadan ya, itu nilainya adalah 22.000 US dollar dalam 1 minggu, atau setara dengan 330 juta untuk sewa itu, karena banyak permintaan kan pada saat Ramadan. Nah, luar biasanya di sini apa? Tentu saja karena ini adalah suku ya, maka tentu saja dan juga wakaf, maka cari resiko yang kecil, dan ini adalah contoh yang baik. Ya, ini Zamzam Taurin contoh yang baik. Kenapa? Karena dekat sama Masjidil Haram, sehingga tidak ada ceritanya rugi. Ya kan, haji selalu ada, umroh selalu ada, jadi okupansi rate itu tinggi, sehingga waktu suku itu di-issued ya, atau dikeluarkan, itu oversubscribe ya, 135% dalam hanya 2 minggu saja. Dan returnnya bagaimana? Returnnya adalah 26% dalam 1 tahun. Ini kan cukup tinggi sekali ya, tinggi sekali. Tapi orang banyak juga ya yang ke sana. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang kita bisa pelajari adalah bahwa kalau mau berwakaf ya, mengoptimalkan wakaf, maka kita harus mencari resiko yang terkecil. Ya, termasuk ini contohnya. Ya, resiko ada tanah wakaf sebelahnya Masjidil Haram, ya kecil resikonya. Ya. Jadi karena ada orang haji, orang umroh dan lain sebagainya. Okupansi rate juga tinggi. Ya. Nah, ini salah satu gambar yang ingin saya tunjukkan. Ini adalah waktu saya haji tahun 2015. Jadi di situ satu kamar kan biasanya 2 orang ya, tapi ini diisi oleh 4 orang. Yang berarti kalau okupansinya rate-nya tinggi. Shopping kompleks kan di situ ramai sekali, sehingga orang haus ya, habis sholat panas-panas di sana, haus ya, ngadem ya, cari restoran, makan, minum dan sebagainya, sehingga antri ramai sekali, sehingga sewanya itu bisa setiap tahun bisa dinaikkan, sehingga orang yang sewa-sewa itu harus bayar kepada manajemen office-nya ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa tanah wakaf atasnya boleh wakaf, boleh tidak wakaf. Seperti ini, suku Intifa itu bangunannya bukan wakaf. Yang terakhir adalah inovasi wakaf dan suku harus kita kembangkan terus-menerus ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.